Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Trianggara dengan NIM 3411711008. Saya akan menjelaskan tentang bedah Scrum Master, bedah paper Scrum Master Project Management sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan ujian tengah semester online. Nah, ada beberapa tema paper Scrum Master Project Management. Yang pertama, penerapan metode Scrum dan Virtual Activate dalam perancangan sistem order sales. Yang kedua, implementasi Scrum pada pengembangan software terdistribusi. Yang ketiga, implementasi model Scrum pada sistem informasi seleksi masuk mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang. Dan yang keempat, distribute Scrum Agile Project Management with a Source Development Team. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode Agile. Jadi, perangkat lunak dengan menggunakan metode Agile, software development yang merupakan kerangka konseptual untuk mengembangkan perangkat lunak yang memperkenalkan beberapa tahapan pengulangan. Nah, jadi di sini si Project Agile itu menerapkan beberapa tahapan pengulangan, yaitu iterasi selama siklus hidup sebuah proyek atau suatu proyek. Nah, di sini ada penggunaan Scrum Master pada software development team. Yang pertama, persentase dari hasil survei penerapan atau penggunaan Scrum Master pada software development team. Yang pertama ada 39% successful. Dalam arti successful ini, si metode ini bagus untuk mendevelopment tim, sebuah tim. Nah, yang challenge itu ada, saya kira kebalik, harusnya valid itu 10% dan challenge itu 52%. Nah, pertumbuhan penggunaan Agile Scrum dengan Waterfall itu sangat cepat. Dibandingkan Waterfall, penggunaan Agile Scrum tersebut sangat signifikan. Kita lihat ada sebuah persentase pertumbuhan yang dimana warna kuning itu adalah Waterfall dan Agile itu adalah warna biru. Nah, di sini ada 3 fungsi penting dalam Scrum. Yang pertama, product owner (PO) atau memiliki produk merupakan seorang profesional yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk yang akan direkayasa. Yang kedua, Scrum atau tim Scrum yang beranggotakan individu yang mampu mengorganisasikan dirinya sendiri dan merupakan sebuah tim multifungsi. Scrum Master adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan Scrum supaya bekerja menuju arah dan tujuan yang benar dan mengatasi sebuah rintangan dan halangan yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Nah, kita lihat ada fungsi Scrum. Jadi di sini ada sebuah fungsi Scrum Master yang dimana ada 4 fungsi. Yang pertama kita lihat di ujung kiri, panah kepada stakeholder explain Agile. Jadi eksplanitasi stakeholder pemimpin. Nah, di bawah stakeholder ini ada bawahannya seperti misalkan programmer nih. Ada senior programmer, di bawahnya itu ada
junior high programmer, seperti itulah. Dan Scrum Master ini mampu mengubah fasilitas sebuah organisasi yang dimana fasilitas tersebut bisa dihandle oleh Scrum Master. Nah, Scrum Master sendiri bisa advice and coach kepada product owner, yang dimana product owner itu bisa menanyakan sistem apa yang akan dibuat misalkan kepada Scrum Master, dan si Scrum Master itu memberitahu misalkan fungsi-fungsi software ini bagaimana, seperti itulah, dan melatih sebuah tim. Nah, di sini ada sprint dan backlog of the product dalam metodologi Scrum. Di sini yang pertama ada. Nah, di sini ada produk backlog. Di produk backlog ini terdapat stories. Ini contohnya create akun, book reservasi, print report, dan login. Nah, ini merupakan contoh dari stories untuk produk backlog. Nah, di produk backlog ini terdapat beberapa pecahan seperti sprint backlog. Nah, sprint backlog ini bisa dikerjakan selama 24 jam atau 2 minggu sprint. Nah, di dalam 24 jam, di dalam 2 minggu tersebut bisa dibagi-bagi waktu. Misalkan satu hari itu berapa jam mengerjakan misalkan proyek yang dikerjakan dan menghasilkan potensial shippable product increment. Nah, di sini saya akan membedah abstrak dari penerapan metode Scrum Virtual Private Network dalam perancangan, yang dimana si paper tersebut ditulis oleh Tony Wijaya, jurusan Sistem Informasi Sistemik Pontianak. Sistem order sales merupakan aplikasi mobile yang digunakan oleh para salesman untuk membuat order penjualan. Dengan sistem ini, para salesman bisa langsung melakukan input penjualan ke server di kantor pusat. Melalui smartphone, hal ini dimungkinkan karena antara smartphone dan server di kantor pusat telah terhubung melalui koneksi virtual privat, network VPN. Sistem ini memiliki fitur pembuatan sales order baru yang dilakukan melalui browser smartphone. Untuk merancang sistem ini, penulis mengimplementasikan metodologi Agile dengan pendekatan sebagai berikut. Nah, jadi di sini si penulis merancang antarmuka web menggunakan teknologi asinkronus JavaScript dan XML. Ajax yang merupakan adalah seperangkat teknik pengembangan web yang menggunakan banyak teknologi web di sisi klien untuk membuat aplikasi web asinkronus. Dengan Ajax, aplikasi web dapat mengirim data ke dan mengambil dari server secara asinkron di latar belakang, tanpa mengganggu dan perilaku dari halaman yang ada. Nah, di sini ada hasil pembahasan yang diteliti oleh si penulis tadi. Merekayasa sebuah sistem order sales merupakan produk atau tujuan utama atau goal proyek tersebut. Dengan menerapkan metode Scrum ini, maka produk tersebut bagi menjadi 5 subproyek yang dapat segera diselesaikan. Nah, jadi di setiap sprint itu ada 5 tahap, ada 5 sprint. Yang pertama, sprint ke-1 merancang basis data. Yang kedua, merancang web service dan logika bisnis. Yang ketiga, merancang antarmuka. Yang keempat, menyiapkan koneksi VPN. Yang kelima, menyatukan dan menguji produk keseluruhan.
Nah, di sini ada satu yang perancangan database, di mana ada nih sales order master sebagai grand total. Tabel. Di dalam tabel tersebut ada beberapa nama-nama variabel, itu nama-nama tipe data seperti grand total, kode pelanggan, kode pemakai, kode sales, kode term in, nom faktur, varchar, tanggal dan tanggal eksekusi yang bertipe date, di mana nomor faktur ini berupa increment atau kunci atau primary key ke dalam sebuah tabel sales order detail, di mana sales order detail ini dihubungkan ke barang. Di barang tersebut ada beberapa tipe data dan nama-nama tipe data, misalkan limit bawah varchar. Nah, limit bawah ini, jadi si barang melimitkan si tipe data barang melimitkan jumlah barang yang dikirimkan oleh si dari tabel sales order detail. Nah, si pemakai mengorder dari hasil ekstensi sales order master atau dinamakan ya seperti itulah, dan pemakai bisa berhubungan dengan sales. Nah, di sini sales order detail menghubungkan dengan tabel pelanggan, di mana si pelanggan bisa mengorder seperti harga satuan si barang, kode barang, nomor faktur, dan kita yaitu question atau pertanyaan. Nah, di sini ada arsitektur sistem order sales. Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa terdapat 6 tabel basis data yang saling berhubungan untuk membangun sistem order sales. Diagram di atas direkayasa penggunaan MySQL Workbench pada sprint kedua. Penulis akan merancang web service dengan logika bisnis. Nah, jadi logika bisnis tidak diletakkan di aplikasi web untuk mobile, melainkan di server berupa web service yang terpisah. Kenapa terpisah? Karena basis data server untuk web service, server untuk web mobile, di mana internet VPN dan smartphone bisa saling berhubungan. Misalkan ada basis data server untuk web service, server untuk web mobile, dan internet VPN dan smartphone. Nah, di sini ada hasil rancangan hasil antarmuka. Di sini kita lihat ada berupa navbar home, SID, dan about, di mana Surya Putra Group ini merancang hasil antarmuka seperti SID Welcome to Tony Bintang Borneo. Ini adalah suatu user atau sebuah fungsi untuk menambah sales order, di mana di fungsi tersebut ada nomor faktur, pelanggan, sales, kantor, dan termin.
Nah, di form ini ada tambah barang dan harga satuan. Ketika si form tersebut sudah diisi, kita akan menambah atau bisa tombol selesai. Nah, saya akan menjelaskan hasil rancangan dari order sales baru dapat dilihat pada cover yang sebelumnya. Nomor faktur digenerate secara otomatis oleh sistem dan tidak bisa diubah manual oleh sales. Kenapa? Pelanggan dipilih dengan memasukkan minimal 3 karakter. Kemudian dengan bantuan Ajax, halaman web akan menampilkan daftar pelanggan yang cocok dengan kata kunci yang tadi. Penulis menggunakan Ajax karena proses mengambil data dilakukan secara asinkronus sehingga tidak perlu berpindah halaman. Nah, kita akan menjelaskan arsitektur perancangan virtual private network. Nah, di sini ada beberapa arsitektur virtual private network. Nah, arsitektur tersebut bisa digunakan dengan atau dihubungkan dengan database. Secara logika, database tersebut dikirimkan melalui arsitektur virtual private network, di mana virtual private network ada VPN client, tunnel internet sebagai penghubung untuk VPN server, dan untuk mengoneksikannya yaitu VPN connection. Ini adalah suatu apa ya yang namanya security untuk menghubung untuk mendefense virus atau deteksi virus yang akan dihubungkan melalui pengiriman database ke suatu program komputer. Nah, selanjutnya implementasi Scrum pada pengembangan software terdistribusi, yang dimana ditulis oleh Rejania Akramanisdi Ajdi dan Ajhari SN, pasca sarjana ilmu komputer Universitas Gadjah Mada. Nah, abstrak dari penulis tersebut, software secara terdistribusi merupakan metode pendekatan pengembangan software yang semakin sering digunakan dengan mengatasi kekurangan yang memungkinkan muncul mengembangkan secara terdistribusi. Pendekatan ini terbukti mampu memberikan hasil yang lebih baik dari pengembangan software yang dilakukan secara terpusat. Nah, Scrum merupakan salah satu varian dan metode Agile yang iteratif dan inkremental, di mana iteratif itu misalkan nih ada project atau mengerjakan sebuah program, di mana iteratif itu bisa secara langsung dikerjakan sepenuhnya dan inkremental itu bisa satu-satu, misalkan fungsinya, objeknya atau interface-nya. Nah, seperti itulah. Satu iterasi pada Scrum disebut dengan sprint, di mana untuk setiap akhir dari sprint produk yang sesuai dengan definisi Done harus diraih. Kedua, pendekatan pengembangan software ini sama menekankan pada pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Jurnal ini akan membahas bagaimana mengimplementasikan Scrum pada pengembangan software secara terdistribusi agar dapat menghasilkan sebuah produk yang deliverable dan usable dengan menganalisa beberapa kasus yang telah ada.
Nah, pendahuluan DSD merupakan pendekatan pengembangan software terkini yang sesuai dengan tuntutan globalisasi Leal et al. 2010. Ketersediaan resource di lokasi yang berbeda, ketepatan waktu, atau kurangnya tenaga ahli lokal dapat menjadi alasan guna aplikasi DSD. Menyatakan lokasi geografis pada DSD didefinisikan dalam dimensi onshore yang berarti seluruh kinerja pengembangan perusahaan berada di negara yang sama dengan headquarter dan segala operasinya, dan offshore berarti bagian dari pengembangan yang terjadi di luar negeri. Nah, ada masalah yang umum dihadapi oleh perusahaan yang digunakan DSD dalam pengembangan software. Yang pertama komunikasi, yang kedua koordinasi dan kontrol. Little 2010 membagi tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan ini menjadi dua faktor, yaitu tantangan dari faktor teknis dan tantangan dari non-teknis. Tantangan dari faktor teknis dapat berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan konektivitas jaringan yang perbedaan antar lingkungan, pengembangan dengan pengujian. Adapun tantangan segi non-teknis adalah kepercayaan komunikasi, konflik, dan perbedaan budaya. Nah, penjelasan. Sutherland et 2007 memperkenalkan model Scrum terdistribusi yang sering ditemui di lapangan seperti berikut ini. Yang pertama, isolate Scrum tim terisolasi secara geografis, padahal pada beberapa kasus tim offshore tidak cross-fungsional. Apa yang dimaksud cross-fungsional? Yaitu titik temu sebuah fungsi atau tidak menemukan titik temu pada tim offshore dan kemungkinan belum pernah menggunakan Scrum. Yang kedua, distribute Scrum of Scrum, tim terisolasi secara geografis tapi terintegrasi secara Scrum of Scrum yang bertemu secara rutin, yang dimana bertemu secara rutin tersebut bisa menjadikan sebuah komunikasi antar development team. Yang ketiga, totally integrate Scrum, tim yang cross-fungsional yang bersebar antar geografis. Nah, di sini ada sebuah gambar strategi tim Scrum terdistribusi, di mana di atas ini ada isolate Scrum team, yang kedua distribute Scrum of Scrum, yang ketiga integrate Scrum. Di sini isolate Scrum team yaitu saling jauh-menjauh. Kenapa saling jauh-menjauh? Karena isolate Scrum team ini bekerja secara individual dan biasanya tidak bertemu secara rutin. Distribute Scrum of Scrum, di mana distribut tersebut bisa mendistribusikan sebuah informasi kepada tim tersebut. Integrated Scrum yaitu saling bertemunya antara tim atau saling berkomunikasi antara tim development software. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.